semester kali ini bertepatan dengan pelaksanaan praktek kerja lapangan untuk siswa SMK. Kebetulan sekali, ini saya dapat tempat praktek di salah satu hotel di Yogyakarta. Kalian pasti bertanya kan, kok bisa sih anak akuntansi magang di hotel? Wah, sini-sini. Akan saya jelaskan apa saja sih yang saya lakukan selama magang di hotel. Perhotelan merupakan salah satu contoh dari perusahaan jasa. Kegiatan paling utama perusahaan ini tentu saja penyediaan layanan kamar untuk para tamu. Pusat informasi dalam setiap kegiatan transaksi dimulai dari front office. Sebagai akuntan, setiap harinya harus mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan kas masuk dan kas keluar sesuai dari bukti transaksi yang didapatkan dari front office. Halo generasi hebat, perkenalkan saya Bu Suparti, guru akuntansi dari SMK Negeri 1 Bojonegoro. Tadi kalian sudah melihat sekilas dari ilustrasi mengenai siklus akuntansi. Nah, mari saat ini kita membahas lebih lanjut tentang tahap pelaporan dalam siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi itu sendiri ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh akuntan. Yang pertama yaitu tahap pencatatan, yang kedua tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Untuk lebih jelasnya, tahap pencatatan itu sendiri ada 3, yaitu mulai dari identifikasi transaksi, pencatatan ke dalam jurnal umum, hingga ke posting dalam buku besar. Selanjutnya, dalam tahap pengikhtisaran, mulai dari penyusunan neraca saldo, dan yang terakhir yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti kita kali ini, yaitu tahap pelaporan perusahaan jasa. Dalam tahap pelaporan ini, seorang akuntan harus menyusun laporan keuangan sesuai dari bukti transaksi yang sudah dicatat dalam tahap pencatatan dan tahap pengikhtisaran. Laporan keuangan yang disusun oleh akuntan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan. Membahas 3 laporan keuangan yang utama, kita mengetahui dulu apa sih neraca lajur itu. Neraca lajur ini sebenarnya tidak masuk dalam siklus akuntansi, namun keberadaannya sangat membantu akuntan dalam penyusunan laporan keuangan. Ada 4 jenis neraca lajur. Yang pertama neraca lajur 6 kolom, yang kedua neraca lajur 8 kolom, yang ketiga neraca lajur 10 kolom, dan yang keempat neraca lajur 12 kolom. Dalam penyusunan neraca lajur sebenarnya laba atau rugi perusahaan pada akhirnya akan diketahui lebih mudah. Setelah neraca lajur berhasil disusun, akuntan akan menyusun laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan ini berisi tentang informasi pendapatan, beban, serta laba atau rugi perusahaan. Dalam laporan laba rugi ada 2 jenis, yaitu single step dan yang kedua multi step. Laporan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini berisikan tentang informasi modal awal serta laba bersih, drive, dan modal akhir perusahaan. Laporan yang ketiga setelahnya yaitu laporan posisi keuangan, di mana dalam laporan ini akuntan memaparkan posisi dari aktiva perusahaan, kewajiban, serta modal akhir. Setelah semua laporan berhasil disusun, langkah terakhir perusahaan yaitu membuat jurnal penutup, di mana menutup semua akun nominal dalam satu periode. Bagaimana tentang video tadi? Udah jelas kan? Otomatis kalian sudah siap kan untuk mempraktekannya? Kita tunggu video selanjutnya mengenai materi yang lebih menarik lagi. Sekian dan terima kasih.